hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga para pendengar radio-radio lain, pemirsa Persada TV, Niaga TV, KSS TV, dan TV-TV lain, para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada, khususnya para anggota Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Kita sedang menjelaskan ada penyakit, maksiat, dosa, penyimpangan, dan yang sedang kita bahas adalah efek buruk atau akibat buruk atau azab di dunia. Sekarang salah satu di antara akibat dari dosa dan maksiat adalah kehinaan, kerendahan, kekerdilan. Orang yang bermaksiat, orang yang terjerumus ke dalam kehinaan tersebut. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, wa min uqubatiha annaha taj'alu sahibaha minas siflah ba'da an kana muhayya'an li ayyakuna minal ilyah. Di antara sanksi bagi pelaku dosa, pelaku kemaksiatan, di antara akibat buruk adalah bahwa maksiat menjadikan pelakunya menjadi hina, menjadi rendah. Padahal tadinya dia itu disiapkan untuk memiliki kemuliaan, untuk memiliki ketinggian, untuk memiliki kedudukan. Makanya Allah menyebutnya dengan sebutan hamba. Sebutan hamba ini sebutan yang agung. Sebutan hamba ini sebutan yang mengisyaratkan metode cara meraih keagungan. Kalau ingin agung, ingin tinggi, menghambakan dirilah kepada Allah. Allah akan angkat. Makanya sebutan hamba Allah tujukan juga kepada manusia yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, li'annahu amduhu wa rasuluh. Karena Nabi SAW itu hambanya sekaligus utusannya. Tapi hambanya didahulukan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak wa asyhadu anna Muhammadan rasuluhu wa abduh, enggak. Aku bersaksi bahwa Muhammad itu hambanya sekaligus utusannya. Bukan sebaliknya, utusannya dan hambanya. Hambanya didahulukan. Karena Allah Azza wa Jalla menciptakan makhluk ini dua bagian. Ada kemuliaan, ketinggian, kedudukan. Ada sebaliknya, kehinaan ataupun kerendahan. Kedudukan yang tinggi disebut illiyin.
tempat orang-orang yang terhormat, tempat orang-orang yang mulia, tempat orang-orang yang layak menempati kedudukan yang tinggi. Sementara yang rendah disebut dengan sebutan siflah. Dan itu diperuntukkan bagi orang-orang yang hina, yang rendah. Ahli ta'at Allah jadikan illiyin di dua tempat, di dua negeri, dunia akhirat. Siapa orang yang menempati illiyin di dunia, tempat yang tinggi, yang terhormat, yang mulia, karena ketaatan, Allah akan berikan tempat illiyin di akhirat. Sebaliknya siapa orang-orang yang menempati tempat yang rendah di dunia, rendah hina, karena dosa, karena maksiat, dia kedudukannya di bawah, rendah dan hina. Maka dia akan menempati tempat yang rendah juga di akhirat. Berdasarkan hal itulah maka kunci kemuliaan, ketinggian, kehormatan adalah taat. Dan penyebab kehinaan, kerendahan, kekerdilan adalah dosa dan maksiat. Makanya Allah SWT telah menjadikan orang-orang yang taat kepadanya sebagai orang yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Ketakwaannya diukur dari ketaatannya. Makin taat, makin takwa, makin mulia. Dan Allah jadikan ahli maksiat sebagai makhluk yang paling hina dan paling rendah. Kemuliaan Allah peruntukkan bagi orang-orang yang taat. Dan kehinaan, kerendahan Allah peruntukkan bagi orang-orang yang maksiat. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Milik Allah lah kemuliaan. Juga milik Rasulnya dan milik orang-orang mukmin. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Inna Allah yarfa'u qauman bihadzal kitab wa yadh'u bihi akharin." Sungguhnya Allah mengangkat derajat kemuliaan suatu kaum karena loyalitasnya kepada kitab ini nih, kepada Al-Quran. Loyalitas kepada Quran itu adalah ketaatan, itulah ketakwaan. Allah angkat derajat kemuliaannya. Wa yadh'u bihi akhirin, dan Allah rendahkan, Allah hinakan kaum lain yang jauh dari Al-Quran. Jauh sikapnya dari Quran. Maksiat, dosa, penyimpangan, jauh dari ketaatan. Allah hinakan dia. Sebagaimana diriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Bu'itsu bis-sayf baina yaday sa'ah. Wa ju'ila rizqi tahta dhilli ramhi. Wa ju'ila dhillu was-sighar ala man khalafa amri." Aku diutus dengan membawa pedang sebelum hari kiamat. Dan pedang ini digunakan sebagai langkah terakhir dari langkah-langkah dakwah. Dan itu juga langkah membela kehormatan, membela diri. Awalnya dengan ilmu mentok. Dan ingat yang dimaksud mentok itu sudah bukan nggak nurut udah dibiarkan. Bukan begitu. Tapi orang yang nggak nurut ini ketika didakwahi bereaksi loh.
menyerang balik. Karena mereka merasa diserang. Padahal tidak diserang. Cuma diingatkan jangan kufur loh, jangan syirik loh, jangan maksiat loh, jangan bid'ah loh. Omongan begitu dianggap menyerang. Karena di sanalah kesenangan mereka, di sanalah sumber hidup mereka di dunia. Sumber rizki mereka, kata mereka, di dunia. Kalau nggak maling, mana bisa mereka kaya dan senang. Kalau nggak judi, mana bisa mereka kaya dan senang. Kalau nggak mabuk, mana bisa mereka happy-happy. Kalau nggak korupsi, mana bisa mereka itu dapat kekayaan. Kalau nggak bid'ah, mana bisa mereka dapat pengikut dan sumber penghasilan. Kebid'ahan itu ladang. Ladang apa? Ladang duit. Bagi para tokohnya. Makanya kalau umpah itu diharamkan, ngamuknya luar biasa. Jadi ada reaksi. Reaksinya apa? Destruktif, menghancurkan, menyerang fisik. Ya, itu pedang. Bagi orang-orang kafir, coba. Tidak ada seorang pun atau tidak ada orang kafir yang didakwahi oleh Nabi kita Muhammad SAW kecuali berakhir dengan penyerangan. Lahirnya perang Badar, lahirnya perang Uhud, lahirnya perang Ahzab dan seterusnya. Itu karena mereka menyerang. Ya, pedang itu mah. Ya, bisa lagi disampaikan ayat dan hadis. Aku diutus dengan bawa pedang sebelum hari kiamat. Dan dijadikan rizkiku di bawah naungan tombakku. Dan dijadikan kehinaan, kerendahan bagi orang-orang yang menyelisihi perintahku. Menyelisih perintah Allah dan Rasulnya alias bermaksiat, mengabaikan perintah, melanggar larangan. Itu akan Allah hinakan. Setiap kali seorang hamba melakukan sebuah dosa atau kemaksiatan, dia turun satu tingkat. Kemuliaannya, levelnya, kehormatannya turun satu tingkat. Dosa lagi, maksiat lagi, turun lagi, sampai akhirnya mencapai level terendah dari kemuliaan. Level terendah dari kemuliaan ya hina. Sebaliknya setiap kali seorang hamba melakukan ketaatan, dia naik satu tingkat. Lakukan lagi ketaatan lain, naik lagi satu tingkat sampai berada di level tertinggi. Bagaimana kalau sekarang orang naik turun? Kadang taat, kadang maksiat. Ketika taat dia naik level kemuliaannya. Ketika dia bermaksiat dia turun. Persis kita begitu ya. Sekarang kita sedang melakukan ketaatan ini. Berupa ngaji seperti insyahatin niyah. Kata Imam Ahmad. Kalau niatnya benar, kalau niat ngajinya benar. Kalau niat ngajinya nggak benar, maksiat. Ingat. Riya. Tidak ikhlas dalam beribadah adalah maksiat. Pelakunya durhaka. Pelakunya dosa. Jangankan ngaji, sholat. Tapi riya. Wail, fawailul lil musallin. Dua ayat berikutnya, alladzina hum yura'un. Riya dalam beribadah itu maksiat. Termasuk dalam hal ngaji, baik yang ngajinya ataupun yang dengar kajiannya, ustadznya ataupun mustami'nya. Walaupunnya nih ustadz yang tidak ikhlas ketika mengajar, ketika berdakwah, ada manfaat untuk umat. Umat kan nggak tahu dan nggak peduli mau ikhlas mau tidak, tapi yang penting omongan ustadz ini benar, ilmunya lurus, ambil. Orang lain memperoleh hidayah. Si ustadznya terjerumus ke dalam kedurhakaan, bukan karena dakwahnya, tapi karena niat riya dalam dakwahnya.
Ustadz yang seperti itu oleh hadis disebut dengan ustadz yang fajir, yang durhaka loh. Walaupun manfaat bagi umat, sebagaimana sabda Nabi SAW, Inna Allah la yu'ayyidu hadha ad-dina bi rajulin fajir ay fasiqa. Allah akan menguatkan agama ini dengan laki-laki yang durhaka, yang fajir. Bukan ahli maksiat dalam bentuk tukang judi, tukang mabok, tukang maling, tukang zina, kemudian membela Islam lalu Islam jaya. Bukan begitu. Tapi ini ulama, ini ustadz, ini mubalik yang benar dalam menyampaikan dakwahnya tapi keliru dalam hal niat karena dunia. Birajulin fajir ini maksudnya. Sebagaimana penjelasan para ulama tentang masalah itu. Jadi apa yang kita lakukan sekarang, kajianlah ketaatan. Kalau niatnya benar, insyahatin niyah, akan terangkat derajat kita naik lebih tinggi. Habis ngaji ngumpul lagi, ngerumpi lagi, terus gibah lagi, turun lagi tuh kemuliaannya. Ini sering kali berpadu dalam diri seorang hamba. Dia melakukan ketaatan tapi suka juga melakukan kemaksiatan. Turun naik tuh. Di mana posisi dia? Ya tergantung mana yang lebih dominan, mana yang lebih banyak. Dan mana yang kadar ketaatan atau kemaksiatannya lebih tinggi. Kadang ketaatannya banyak tapi kadarnya sedikit. Tapi sekali dia bermaksiat, kadar kemaksiatannya gede banget. Akhirnya terpuruknya lebih dalam dibanding dengan naiknya. Berkata Imam Ibn Qayyim, wa qad yajtami'u lil 'abdi fi ayyami hayatihi as-su'ud min wajhin wan nuzul min wajhin. Kadang-kadang terkumpul dalam diri seorang hamba di hari-hari dari kehidupannya. Kadang-kadang dia naik derajatnya karena melakukan ketaatan, kadang-kadang turun karena melakukan kemaksiatan. Wa ayyuhuma kana aghlab alaih kana min ahlih. Maka mana saja yang lebih dominan berarti dia menempati posisi yang dominan tadi. Kalau lebih banyak taatnya dia tetap mulia. Naiknya 10, turunnya 1 umpamanya. Lumayan 9. Sebaliknya kalau yang lebih banyaknya dosa dan maksiat, maka dia akan lebih rendah daripada naiknya. Karena turunnya lebih banyak daripada naiknya. Falaisa man su'ada mi'ah darajat wa nazala darajah wahidah kaman kana bil aqs. Maka orang yang naiknya 100 tingkat terus turun 1 tingkat tidak bisa disamakan dengan orang yang sebaliknya. Turun 100 tingkat, naik setingkat. Beda itu. Akan tapi ada kadang-kadang kesalahpahaman yang difahami oleh orang, oleh manusia, terutama yang kurang ilmu. Dia mengkalkulasi antara dosa dan taat. Mengkalkulasi antara naik ataupun turun. Ketika taat dia naik, ketika turun, ketika maksiat dia turun. Oh, berarti saya hari ini naik nih. Diinventarisir umpamanya apa ya? Kebaikan sejak bangun tidur. Saya wudhu, saya sholat, ngaji, gitu. Akhirnya dihitung-hitung naik 100 tingkat nih. Terus kesalahan saya apa tadi? Oh tadi menggibahi si Anu. Oh tadi mendislike status si Anu karena dengki. Ternyata kesalahannya hanya 10 nih. Naik 100, turun 10 berarti hari ini saya naik berapa? 90 level. Benar apa tidak benar ini? Benar dan tidak benar. Kenapa benar dan tidak benar? Bisa benar, bisa tidak. Karena apa? Pertama ada 2 hal. Hal yang pertama,
kadar kebaikan dan kadar kemaksiatan itu tidak sama. Walaupun kuantitinya sama, umpamanya satu kesalahan dan satu kebaikan. Kebaikannya apa? Oh, saya tadi tersenyum ketika melihat kawan, begitu berjumpa assalamualaikum sambil senyum, dia kelihatan senang. Satu kebaikan. Keburukannya apa? Oh, keburukannya mabuk dan mabuk. Wah, itu nggak seimbang, nggak selevel loh. Kadang-kadang satu kemaksiatan turunnya anjlok banget. Dan satu kebaikan hanya satu langkah naiknya. Karena kadar kualitas kebaikannya itu kecil, sedangkan kadar kedosanya besar. Sebagaimana dalam salah satu hadis yang dinukil Imam Ibnu Qayyim, kata beliau, walakin yu'radu hahuna linnufus ghalatun azim. Kadang-kadang ada satu kesalahan besar dalam jiwa kita. Wa huwa anal 'abda qad yanzilu nuzulan ba'idan 'abda am'ad mimma bainal masyriq wal maghrib wa mimma bainas samai wal ard. Fala yaqi su'uduhu alfa darajat bihadha an-nuzulil wahid. Seorang hamba kadang-kadang turun karena satu kemaksiatan, tapi turunnya jauh. Lebih jauh daripada jarak timur dan barat. Lebih jauh daripada jarak langit dan bumi. Ini tidak bisa dinaikkan 1000 tingkat dengan 1000 jenis ketaatan. Satu kali turun tapi terpuruknya luar biasa. Nggak bisa tergantikan dengan 1000 ketaatan. Sebagaimana dalam salah satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya, Nabi SAW bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimah la yulqi laha balan yahwi biha finnar ab'ad mimma bainal masyriqi wal maghrib waliyadzu billah. Seorang hamba mengatakan satu perkataan, satu kalimat, dianggap enteng, tidak dianggap penting, tidak dianggap besar, tapi itu menjerumuskan dia ke dalam neraka lebih jauh dibanding jarak timur dan barat. Hanya satu kalimat, satu perkataan. Kita kan pernah membahas hadis dalam kitab Tauhid tentang apa? Tentang al-iqsam ala Allah. Tentang bersumpah mengatasnamakan Allah. Sumpah ini untuk memvonis seseorang dengan vonis yang hanya menjadi milik Allah. Apakah vonis tersebut? Yaitu ampunan. Dengan mengatakan demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Bayangkan, mengatasnamakan Allah. Memvonis orang dengan vonis yang hanya menjadi hak Allah. Mengampuni itu hak siapa? Hak Allah. Dan Allah yang lebih tahu layak enggaknya orang diampuni. Tapi ada orang yang menyatakan wallahi la yaghfirallahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa kamu. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu an yang meriwayatkan hadis ini? Qad awbaqat dunyahu wa akhiratahu. Dia telah menghancurkan dunia dan akhiratnya hanya dengan perkataan wallahi la yaghfirallahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Hanya karena sahabat ini ketika ditemui maksiat, sudah dinasihati kekeh betekeh, ngeyel surayel, ngotot suratot dalam kemaksiatan itu. Kesel. Dia ahli ibadah, temannya ahli maksiat, ditemui sedang maksiat, dinasihati. Khalini wa rabbi, biar ini urusan aku dan Allah. Besoknya lagi maksiat lagi. Ittaqillah, bertakwa kamu kepada Allah, jauhi itu maksiat. Khalini wa rabbi, biar ini urusan aku dengan Allah. Sampai akhirnya dia mengatakan wallahi la yaghfirallahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Satu kalimat enteng ya.
Tapi akhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka karena ucapannya. Qad awbaqat dunyahu wa akhiratahu, dia telah menghancurkan dunia akhiratnya. Bayangkan. Kesalahannya besar. Oleh karena itulah maka kalau umpamanya dosanya terlalu besar, amal apa yang bisa mengkatal kembali kepada kedudukan semula? Keterpurukan, turunnya kehormatan, sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Karena manusia itu pasti berbuat salah. Sesoleh apapun dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khatta'un. Semua bani Adam itu pasti berbuat kesalahan yang banyak. Khatta'un bukan khati'un. Pakai segat mubalagh. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, tapi sebaik-baik manusia yang berbuat salah adalah yang bertobat. Jadi manusia itu pasti melakukan kesalahan, dosa dan maksiat, tapi kadarnya berbeda-beda. Dengan dosa dia turun derajat kemuliaannya. Tapi beda-beda di antara manusia, ada yang turunnya hanya sampai kepada tingkat lalai saja. Dan ketika dia sadar, dia lalai, dia kemudian kembali waspada lagi, kembali ke tingkat semula. Kadang-kadang lebih tinggi daripada tingkat sebelumnya sesuai dengan kadar kewaspadaan dan ikhtiar dia dalam memperbaiki diri. Kadang sampai kepada level melakukan yang mubah, tapi yang mubah ini tidak ada manfaatnya untuk melakukan ketaatan. Lalu dia sadar, akhirnya dia kembali kepada kegiatan amal soleh semula. Dia kembali ke level semula. Kadang-kadang kembalinya tidak selevel tadi, tapi di bawah itu, tergantung apa? Tergantung ikhtiar. Kadang melebihi yang tadi. Tergantung apa? Ikhtiarnya, usahanya untuk memperbaiki diri. Kadang ada orang yang keterpurukannya sampai kepada level maksiat, baik kecil ataupun besar. Maka ini kembalinya kepada level sebelumnya wajib dengan tobat dengan yang sebenar-benarnya. Timbul ikhtilaf di kalangan para ulama. Apakah setelah tobat dia ini bisa kembali kepada kemuliaan level sebelumnya? Karena tobat itu bisa menghapus efek dari dosa. Sampai dikatakan at-taibu minadz-dzam kama la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Dia berdosa kemudian turun sesuai dengan level atau kadar dosanya. Level turunnya sesuai dengan kadar dosanya. Lalu dia tobat dan kembali kepada level yang sebelumnya. Ataukah dia tidak bisa ke level sebelumnya karena asar atau dampak dari tobat tersebut hanya menggugurkan azab atau siksa saja. Kalau udah tobat nggak akan disiksa lagi di akhirat. Tapi dampak dari dosanya tetap. Tidak bisa naik ke level sebelumnya. Manakah yang benar di antara dua pernyataan itu? Bisa naik ke level sebelumnya atau tetap di level rendah dan tobatnya hanya menggugurkan dosa dan hukumannya semata-mata. Para ulama ikhtilaf dalam masalah ini. Kalau mereka berkata, kalau umpamanya orang tersebut menyibukkan kembali ketaatan,
seperti di waktu-waktu sebelum dia bermaksiat kepada Allah. Untuk kembali kepada level semula. Dia kembali melakukan ketaatan seperti sebelum berdosa. Melakukan ibadah, amal soleh seperti sebelumnya. Maka mungkin saja dia akan kembali kepada level sebelumnya. Taubahnya seperti bisnis. Orang berbisnis umpama baik jual beli, jual jasa atau apapun. Kadang-kadang dalam bisnisnya itu karena melakukan kesalahan membuat dia rugi. Kehilangan sebagian dari keuntungannya, bahkan sebagian dari modalnya pun terambil dengan kerugian akibat kesalahan dalam berbisnis tadi. Apakah bisa kembali kepada kondisi semula, modalnya utuh kembali, keuntungan didapat lagi, ataukah tidak? Itu amat sangat tergantung dari usaha dan ikhtiar dalam mengembalikan keuntungan bisnisnya. Bisa kembali seperti semula, bisa lebih, bisa kurang, bisa lebih terpuruk daripada sebelumnya. Amat sangat tergantung dari apa? Dari caranya dan dari kegigihan dia. Perjuangan dia untuk mengembalikan kepada kondisi semula. Itu sekedar ilustrasi saja. Atau ilustrasi gambaran lain seperti dua orang yang manjat tangga yang tak berujung. Ada dua tangga, nggak ada ujungnya tuh. Dua-duanya naik. Kadang karena kesalahan, nggak konsentrasi gitu ya. Kurang pegang, kurang sungguh-sungguh, dia kepleset lalu merosot turun beberapa tangga. Apakah dia akan kembali mencapai level tangga sebelumnya, ataukah bisa lebih tinggi, ataukah lebih rendah dari yang tadi? Sangat tergantung dari usahanya. Sangat tergantung dari ikhtiar perjuangan yang dia lakukan. Kalau capek udah aja di sini, ya udah mandek di sana. Oke lah kita berusaha, tapi ya ala kadarnya selangkah dua langkah bisa lebih rendah dari kondisi sebelum dia terpuruk. Kalau wah ini rugi banget, ini udah capek-capek, kita harus naik lagi mengejar ketertinggalan. Orang tuh lihat udah lebih tinggi. Akhirnya dia gigih lagi, maka dia bisa lebih tinggi daripada sebelumnya. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wa tahqiq anna minat ta'ibin man ya'udu ila arfa' min darajatihi wa minhum man ya'udu ila mithli darajatihi wa minhum man la yasilu ila darajatihi. Orang yang tobat ada yang dengan tobatnya bisa mencapai derajat lebih mulia daripada sebelum dia berdosa. Ada juga yang kembali kepada level kehormatan sebelumnya. Ada juga yang tidak mencapai level kehormatan sebelumnya. Tapi tetap naik walaupun tidak seperti sebelumnya. Jadi orang umpamanya sudah melakukan dosa, dia turun tingkat kemuliaannya. Rendah sekali. Lalu dia tobat. Apakah tobatnya itu mengembalikan dia ke posisi sebelumnya? Tergantung tobatnya, kadarnya, kualitas tobatnya, dan efek dari tobat setelah dia bertobat. Dan ini amat sangat tergantung dari banyak hal. Qultu, aku berkata. Kata Imam Ibn Qayyim setelah mengutip gurunya yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah tadi. Kata beliau, wa hadza bihasbi quwwati taubati wa kamaliha wa ma ahdatsatul ma'siyah lil 'abdi min adh-dhulli wal khudu wal inabah wal hadar wal khauf min Allah wal buka min khasyatillah wa qad taqwi hadhihi al umur hatta ya'ud at-taib ila arfa min darajatihi.
yasiru ba'da taubati khairan minhu qabla al-khati'ah. Fahadha qad takunul khati'ah fi haqqihi rahmah. Fa innaha nafat anhu da'al ujub. Wa hasalatu min thiqati bi nafsihi wa idlalihi bi amalihi. Wa wada'at khadda dara'atihi wa dhillihi wa inkisari ala utbati babi sayyidihi wa maulah. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, ini sangat tergantung pada kekuatan dan kesempurnaan dari tobatnya. Tergantung juga dari efek yang ditimbulkan oleh kemaksiatannya pada diri seorang hamba. Efek dari maksiat dia merasa rendah, merasa hina, terpuruk. Lalu tobat kembali kepada Allah. Waspada. Nggak boleh terpuruk yang kedua kalinya. Dia takut akan murka dan azab Allah. Dia menumpahkan air matanya, nangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kadang-kadang hal itu menguatkan. Memberikan kekuatan lebih besar kepada dia. Sehingga orang yang tobat tadi kembali kepada level lebih tinggi daripada sebelum dia berdosa. Kondisi setelah taubatnya jauh lebih baik daripada kondisi sebelum dia terpuruk kepada dosa. Dan kadang-kadang dosa dan kesalahan menjadi rahmat bagi dia. Karena dosa dan kesalahan membuat dia terpacu lebih baik daripada sebelumnya. Terus ada lagi yang lain. Kenapa dosa menjadi rahmat? Selain dia bertobat, dengan tobat yang menyebabkan dia lebih baik daripada sebelumnya, dari diri dia juga terkikis, terhilangkan, terhapus sifat ujub dan overconfidence pada dirinya. Kadang-kadang orang karena merasa ahli ibadah malam bangun untuk tahajud, siangnya saum sunat, baca Quran, banyak zikir, banyak berdoa, banyak melakukan amal soleh. Muncul ujub pada dirinya. Takabur, merasa diri soleh, merasa diri besar. Dan itu terlihat ketika ada yang mengkritiknya, ketika dia melakukan kesalahan lalu diberitahukan, dia marah, tersinggung, merasa dihinakan. Kenapa merasa dihinakan? Karena dia merasa mulia, merasa diri terhormat. Ujub itu merasa dia sangat percaya diri sebagai orang yang soleh. Dengan terpuruk ke dalam dosa, dia tahu diri, aduh saya itu tidak sesoleh itu. Hilang ujub, hilang takabur, hilang kepercayaan diri, akhirnya dia meletakkan dahinya di bawah. Dia merendahkan fisiknya sebagai gambaran dari merendahkan jiwanya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dia tahu siapa dirinya yang lemah. Dia menyaksikan kelemahannya, kekeliruannya, kesalahannya, dan kebutuhan yang amat sangat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia membutuhkan ampunan Allah, maaf dari Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilanglah, keluarlah dari hatinya rasa perasaan mulia dengan ketaatannya kemarin. Hilang rasa takaburnya. Hilang perasaan bahwa dirinya lebih baik daripada yang lainnya. Dia akan berdiri terpuruk di hadapan Allah sebagai orang yang banyak melakukan dosa dan kesalahan. Kepalanya tertunduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa malu kepada Allah karena sudah durhaka kepadanya. Takut, gemetar, hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa dosanya begitu besar dan merasa ketaatannya yang kemarin itu begitu dangkal dan begitu tak berarti.
Nah, orang yang seperti ini bisa lebih mulia daripada sebelum dia berdosa. Maka nikmat mana lagi yang Allah berikan kepada seseorang, kepada seorang hamba, dalam bentuk dia merasa memiliki nikmat yang besar padahal dirinya tidak merasa layak untuk menerima nikmat itu. Jadi kalau umpamanya orang melakukan ketaatan, ibadah, amal soleh, lalu oleh Allah Azza wa Jalla diberikan banyak kemudahan, banyak kesenangan, kebahagiaan, dia merasa ini terlalu banyak. Yang saya dapat dari Allah itu terlalu banyak, tidak sebanding dengan ketaatan. Ketaatan saya nggak seberapa, tapi anugerah dan nikmat Allah, balasan bagi Allah terlalu melimpah. Kalau sudah sampai pada level sana, itu kenikmatan yang tiada tara. Sebaliknya musibah terbesar adalah apabila seorang hamba dia dosa, dia maksiat, dia lalai dari kewajiban, tapi oleh Allah selalu saja diberikan berbagai macam kenikmatan. Uangnya lebih dari cukup. Dia bisa merasakan kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan. Dia punya jabatan, dia punya pangkat, dia punya kekuasaan, dia punya pendukung, dia punya popularitas. Lalu dia merasa bahwa itu semuanya karena dia dimuliakan oleh Allah. Padahal dia lalai dari ibadah, lalai dari kewajiban, lalai dari menunaikan hak Allah SWT. Maka ini sebuah musibah besar bagi dirinya. Berdasarkan hal itulah maka azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, dia anggap sebagai sebuah kemuliaan. Apa azabnya? Azabnya bukan berupa penyakit, bukan berupa penderitaan, bukan berupa hal-hal yang menyedihkan yang membuat dia ini merasakan kekecewaan. Bukan. Tapi azab yang terbesar itu adalah ketika dia merasa enjoy, nikmat, senang di tengah gelimang dosa dan kemaksiatan. Bahkan merasa itulah anugerah Allah untuk dirinya. Itu hukuman yang terberat. Karena bisa membuat dia bertambah lebih jauh dari Allah SWT. Daripada orang berdosa kemudian diberi sakit, diberikan musibah, diberikan penderitaan, dia bisa taubat, bisa sadar, saya sudah salah. Semua itu karena dosa dan kesalahan saya. Lalu mendekat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untung orang itu. Jadi yang rugi itu dia dosa tapi senang terus. Lalu merasa inilah anugerah Allah untuk saya. Akhirnya dia lalai terus. Tambah lalai, tambah jauh kepada Allah SWT. Berdasarkan hal itulah maka nggak boleh kita berkeyakinan seperti itu. Sesungguhnya azab yang Allah siapkan yang sebenarnya tidak bisa ditanggung sekalipun oleh gunung yang sangat kuat dan dahsyat. Apalagi oleh manusia yang sangat lemah. Sesungguhnya dosa sekecil apapun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung, tak ada yang lebih agung daripada Allah. Tak ada yang lebih besar daripada Allah. Tak ada yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka melakukan kesalahan dosa kepada zat yang maha agung, maha besar, maha mulia seperti itu,
sekecil apapun kesalahan merupakan sebesar-besar sehina-hina kesalahan karena melakukan dosa tersebut kepada zat yang selama ini selalu melimpahkan kebaikan kepada kita. Zat yang teragung, terbesar, termulia, dan terbaik kita durhakai. Sekecil apapun kadar kedurhakaan, maka itu merupakan sesuatu yang sangat besar. Adapun manusia yang paling hina adalah manusia yang berani mengambil resiko berbuat durhaka kepada zat yang langit dan bumi berada dalam genggamannya. Seluruh makhluk menyembahnya. Seandainya rahmat Allah tidak mendahului kemurkaannya. Seandainya ampunan Allah tidak mendahului azabnya, niscaya bumi ini sudah berguncang karena dosa dan kemaksiatan manusia. Seandainya bukan karena sifat penyantun dan ampunan Allah, niscaya langit dan bumi ini sudah bergetar karena kemaksiatan seorang hamba. Coba lihat firman Allah dalam surah Fatir 41, Inna Allah yumsikus samawati wal ardu an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih innahu kana haliman ghafura. Coba lihat. Sungguhnya Allah lah yang menahan langit dan bumi agar tidak runtuh, agar tidak jatuh. Kalau langit dan bumi ini jatuh, runtuh, tak ada yang bisa menahannya selain Allah. Sesungguhnya Allah Maha Halim dan Maha Ghafur. Lihat, akhir dari ayat ini disebut dua sifat Allah, Halim dan Ghafur. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tetap menahan langit dan bumi tidak runtuh. Walaupun hamba-hambanya bermaksiat, karena sifat halim Allah, penyantun dan penyayang Allah, serta sifat pengampun Allah bagi orang-orang yang maksiat, yang menyebabkan langit dan bumi tetap utuh dan tegak tanpa mengalami guncangan sedikit pun. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa kemaksiatan seorang hamba itu bisa membuat langit dan bumi berguncang loh. Surah Maryam ayat 90 menyatakan takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirru aljibalu hadda. Hampir-hampir langit ini pecah akibat kedurhakaan makhluk. Hampir-hampir bumi ini terbelah dan hampir-hampir gunung ini luluh berantakan dengan sebenar-benarnya. Karena apa? Karena kedurhakaan manusia. Lihat bagaimana murkanya Allah kepada makhluk yang bermaksiat dahulu. Kedua orang tua kita menetap secara sempurna kenikmatannya di surga. Oleh Allah Azza wa Jalla diusir dari surga hanya satu dosa dan kemaksiatan. Hanya melanggar satu larangannya. Iblis diusir, dikeluarkan juga dari surga, dari kerajaan langit dan bumi, hanya sebuah dosa yang dilakukannya, menyelisih perintahnya untuk bersujud. Bandingkan dengan dosa dan kesalahan kita yang seuduk-uduk. Yang apa yang tidak bisa dihitung saking banyaknya. Betapa jauhnya turunnya kemuliaan kita ke bawah akibat dosa dan kesalahan kita. Betapa terpuruknya kita ke dalam kehinaan dan kerendahan akibat dosa dan kesalahan kita. Betapa rendahnya keterjerumusan kita ke dalam kehinaan akibat dosa
dan kemaksiatan serta kesalahan dan kedurhakaan yang kita lakukan kepada Allah SWT. Inilah penjelasan yang menerangkan bahwa dosa dan maksiat menyebabkan manusia terjerumus ke dalam kehinaan dan kerendahan, dan hanya kepada Allah lah kita minta ampunan, hanya kepada Allah kita minta kemuliaan, dan hanya kepada Allah kita minta hidayah agar kita terangkat dari keterjerumusan ke dalam kehinaan tadi, ya. Ya, cukup sampai di sini saja, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Mangga Acep. Baik, syukran Ustaz atas pemaparan yang disampaikan. Ikhwati wa azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa yang menyimak kajian di pagi hari ini. Silakan yang akan bertanya langsung kepada Ustaz bisa melalui line telepon di nomor 022-8686-2637. Sekali lagi di nomor 022-8686-2637. Ataupun pesan singkat ke nomor 0811-227-1476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ita di Cimahi. Ibu Ita di Cimahi. Silakan pertanyaannya, Ibu. Pak, ini menanyakan tentang investasi ini apakah halal atau haram, tentang forex, Pak, foreign exchange. Karena kata yang mempromosikan itu sudah di keluar fatwa halal dari Dewan Syariat Nasional gitu. Apakah benar, Pak? Halal atau haramnya itu bagaimana, Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Ita di Cimahi. Tentang halal ini jual beli apa? Saham, forex exchange. Jual beli saham sih. Jual beli saham. Saya nggak tahu bagaimana mekanismenya. Cuma begini. Kadang jual beli saham, kadang jual beli emas atau perak. Tapi bendanya tidak ada, tidak real, tidak nyata. Perusahaannya benar ada apa tidak, tanya produknya. Di mana alamatnya. Terus ketika umpamanya kita membeli, apakah yang kita terima di sahamnya ada angkanya di sana atas nama kita atau tidak ada. Atau umpamanya jual beli emas. Emasnya ada, tapi fiktif entah di mana. Pokoknya ada. Emas sekarang hari ini harganya sekian kita beli. Besok naik kita jual, untung. Kalau mau turun jangan ada transaksi dulu, jangan dijual dulu. Apakah emasnya ada di tangan kita? Tidak. Kalau kita, saya mau ambil aja emas mau disimpan, bisa? Tidak bisa. Emasnya ada di mana? Nggak tahu, fiktif. Barang yang dijual belikan, yang kita jual belikan tidak ada di hadapan penjual dan pembeli. Kita juga nggak tahu transaksi kita ini dengan siapa. Dengan perusahaan umpamanya siapa yang mewakilinya. Nggak tahu juga. Maka tidak sah jual beli seperti itu. Karena tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Harus ada penjual, harus ada pembeli, harus ada barang yang dijual belikan secara real. Dan harga yang disepakati. Barangnya halal, emas atau perak atau katakanlah saham tadi. Yang diterima oleh si penjual dan pembeli hanya faturah, hanya bil, hanya tanda bukti jual beli. Tanda bukti jual beli emas, tanda bukti jual beli saham. Emasnya, sahamnya tidak ada di tangan kita. Maka nggak boleh yang seperti itu. Belum tentu emasnya ada. Ada kok, ya coba buktikan di mana, saya ingin lihat, saya ingin pegang dulu, saya ingin simpan karena saya beli. Bisa nggak? Nggak bisa, ya nggak? Maka jangan yang seperti itu, ya. Apalagi naik turunnya harga baik saham ataupun emas atau perak sangat susah diduga, unpredictable. Kemudian juga gambling. Untung-untungan dipengaruhi oleh banyak faktor. Dipengaruhi oleh faktor politik, faktor sosial, faktor alam. Kalau ada bencana bisa aja
tiba-tiba turun, tiba-tiba naik. Kalau ada umpamanya kudeta atau pergolakan politik di sebuah negara yang tidak bisa kita duga, mungkin itu mempengaruhi. Kalau umpamanya ada bencana alam, tornado atau tsunami atau gempa atau yang lain, itu susah untuk ditebak. Naik turunnya, ya. Berdasarkan hal itulah maka ada unsur gamblingnya, judinya. Juga ada unsur gharar alias ketidakjelasan tentang status penjual dan pembeli. Kita salah satu pihaknya. Pihak yang lain ini siapa yang mewakili? Ada aja calo, yaitu perusahaan yang mengelola mekanisme jual beli itu. Dia mau untung. Pokoknya semakin sering transaksi diadakan, dia mau untung. Mau untung, mau rugi si konsumen, si penjual dan pembeli, dia mau tetap dari transaksi itu untung. Pokoknya sesering mungkin transaksi, semakin sering semakin menguntungkan, ada fee di sana. Dan nggak ada orang yang kaya dengan hal itu, ya. Umpamanya kita punya 100 juta, oke, beli. 100 juta bisa 10 lot atau 20 lot. Satu lotnya itu 5 juta atau 10 juta kayak itu. Itu yang kemudian kita mainkan di sana. Maka 100 juta dalam waktu seminggu bisa habis. Kalau transaksinya terus setiap hari, apalagi sehari berkali-kali atau sekian hari sekali, sekali menang sedikit, untungnya sekali kalah banyak gitu. Jangan, ya, saya tidak menganjurkan sama sekali. Wallahu a'lam. Silakan. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya selanjutnya melalui line telepon. Ya, silakan. Ya, baik, sudah terputus. Silakan yang akan bertanya bisa melalui line telepon di nomor 022868662637. Kita angkat terlebih dahulu pesan dari penanya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah boleh sambil berjalan atau berdiri kita berdoa dengan cara tidak mengangkat tangan dengan membaca ya Rozak berilah saya rizki atau yang ya Gofar ampunilah dosaku dan semisalnya dengan cara mengulang-ulang? Dari Anas di Aceh. Silakan Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Bolehkah berdoa sambil berjalan, sambil berdiri? Ya. Tidak ada larangan. Berdoa termasuk bagian dari zikir, dan zikir dibolehkan sambil apapun. Dan itu yang diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla, alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqillah. Bahkan ketika berperang pun lari ke sana kemari, loncat ke sana kemari, menangkis, memukul, menyabatkan pedang, diperintahkan sambil berzikir. Allah yang menegaskan itu dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berjumpa dengan musuh di medan perang, tegarlah wadhkurullaha katsira. Banyak-banyak berzikir kepada Allah. La'allakum tuflihun. Agar kalian ini menang, ya, dan berzikir ketika perang otomatis tidak mungkin sambil duduk berdiam diri sambil angkatan, ya enggak, sambil berperang, sambil membunuh berzikir, dan berdoa termasuk salah satu di antara bentuk zikir. Maka kita banyak dapati ya keterangan doa di tengah beraktivitas, ya. Ketika kita masuk ke dalam pasar, ya sambil masuk ke gerbang pasar ada doa yang kita panjatkan. Ketika kita naik kendaraan itu sambil beraktivitas, nggak mungkin sambil duduk, ya. Sambil mengangkat kaki, kemudian sambil mengendarai kendaraan. Demikian juga umpamanya ketika kita sedang berjalan, kemudian melihat ada turun hujan, kita berdoa. Nggak perlu duduk dulu, angkat tangan dulu, enggak. Sambil berjalan, Allahumma shayyiban nafi'a. Kita melihat ketika berjalan atau bahkan berlari karena hujan, kita berlari menuju tempat yang teduh, tiba-tiba ada petir menyambar. Ada doa di sana. Sambil berlari,
Jadi tidak ada larangan. Berdoa sambil berdiri, sambil berjalan, sambil berlari, tergantung situasi. Nah, adapun sebaik-baik doa, doa yang paling afdal sudah kita terangkan di muka. Itu ada adab-adabnya, ya. Salah satu di antara adabnya yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dengan menghadap ke kiblat, melakukan amal soleh dulu, terutama sholat. Walaupun sholat sunat 2 rakaat, ambil air wudhu, sholat syukur wudhu 2 rakaat, menghadap kiblat sambil mengangkat tangan, berdoa, duduk. Iya, itu adab terbaik. Tapi kalau pertanyaan boleh nggak berdoa sambil berjalan? Boleh. Sambil kita nyetir, boleh. Sambil berdoa, sambil nyetir kita berdoa, ya Allah selamatkan saya di tengah perjalanan ini. Sehatkan istri dan anak-anak saya, orang tua saya, lancarkan semua urusan saya, boleh. Baik sambil berjalan, sambil berlari, sambil mengendarai kendaraan, dibolehkan dan tidak ada larangan. Wallahu a'lam. Silakan. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui line telepon. Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Seorang ibu di Bandung. Di Bandung, ya silakan. Ibu di Bandung, silakan. Bahasa Indonesia ya. Ustaz, Ya. izin bertanya boleh? Boleh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tahun 83 mempunyai anak kecil yang masih bayi gitu. Nah, halo Bu, terus? Qadarullah, Masya Allah. Qadarullah. Putus ya. Ya, qadarullah terputus. Silakan Ibu yang akan bertanya. Ya, baik, sudah ada penelpon lagi. Silakan. halo? Iya, silakan. Meneruskan? Oh iya, Ya, silakan. silakan. Iya. Tahun 83 tuh ya punya pembantu, terus dia Pembantu atau anak kecil Bu? Tadi anak kecil. anak kecil Iya. diasuh sama pembantu gitu. Oh, diasuh sama pembantu. Ya, terus? Cianjur Selatan. Baru 2 minggu dia tuh mau pulang. Saya ingatkan bahwa saya kan belum dapat gajian, belum dapat uang. Tetapi setelah itu kirain tuh dia tuh mau diam di rumah, tapi kabur gitu. Saya punya utang gitu. Saya punya utang jasa 2 minggu, tapi karena itu dari jasa ini apa? Dari jasa yang maklar gitu, dari maklar. Nah, juga gitu. Jadi saya ngejarnya kemana? Karena punya utang jasa 2 minggu tahun 83 sampai sekarang. Baik. Iya, tapi mungkin sudah dapat poinnya ya. Mudah-mudahan tidak salah. Ibu yang bertanya itu punya pembantu tapi baru 2 pekan sudah pulang dan belum dibayarkan gajinya selama 2 pekan itu. Tahun 83. Sekarang mau dibayar tapi nggak tahu kemana, nggak tahu di mana. Ya, iya. Pertama, tetap tunaikan hak dari si pembantu itu. Kalau gajinya tahun 2003 itu umpamanya sebulan 500.000, kegedeannya anggap aja 500.000, berarti setengah bulan 250.000 tahun 83. Sekarang jangan dihitung sama, jangan kegedean segitu pembantu waktu itu ya. Ya anggaplah nggak apa-apa, anggaplah 100.000 aja lah, 100.000 selama 2 pekan, gajinya 200.000 tahun 83. Sekarang jangan dibayar lagi dengan 200.000 karena nilainya sudah berbeda. Konversikan ke emas. Kalau umpamanya tahun 83, emas itu 1 gramnya mungkin cuma berapa? 20.000. 20.000. Berarti kalau 100.000 5 gram emas. Bayarkan sejumlah 5 gram emas sekarang. Jadi 5 gram emas sekarang berapa? 500.000 segram? 700 ulu-ulu. Berarti 3,5 juta. 2 minggu 3,5 juta.
Nah, begitulah ngitungnya, dikonversikan ke emas ya. Karena nilainya jauh berbeda. Jangan sampai sekitar tahun 80-an ada orang pinjam uang ke saya sebesar 250.000. Tahun 80-an gitu. Saat itu emas 20 ribuan. Dan sampai sekarang hitungnya 250.000 tahun. Padahal 250.000 saat itu bisa beli apa? Nabungnya juga lama dan susah ya. Sekarang 250.000 sejam juga habis gitu ya. Dipakai sekali makan ke restoran ngajak 2-3 orang juga habis ya. Padahal dulu bisa beli apa gitu. Jadi carilah semaksimal yang ibu bisa. Kalau nggak ada orangnya keluarganya. Dulu lewat jasa penyalur pembantu, kalau ada kejar datanya, kalau sudah nggak ada lagi ya gimana lagi. Kalau sama sekali nggak ketemu, ibu sedekahkan saja, infakkan saja ke fisabilillah biar jariyah ya atas nama orang tadi. Ini sumbangan jariah infak sedekah atas nama orang tadi. Insya Allah pahalanya sampai ke dia, pahalanya sampai ke ibu. Ya, dengan niat kalau nanti ternyata ketemu, bilang saya sudah sedekahkan gaji kamu dulu 3,5 juta kalau sekarang mah gitu. Kalau kata si orang itu ya alhamdulillah terima kasih jadi saya dapat pahala. Ya alhamdulillah kalau boleh enak saja. Saya juga lagi butuh sini, bayarkan. 3,5 juta ke dia. Ya kalau tadi hitungannya seperti itu. Bayarkan sejumlah hak dia yang dikonversikan ke harga emas sekarang. Bayarkan ke dia. Dan yang sudah kita sumbangkan itu menjadi sedekah dan infak kita insya Allah ya. Demikian Bu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya selanjutnya melalui telepon terlebih dahulu. Sudah ada yang masuk lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Saya Pak Mauludin, saya dari Bogor, Citayam. Pak siapa? Pak Mauludin dari Pak Mauludin dari Bogor. Silakan Pak Mauludin, silakan. Ustaz begini, kita kan banyak dosa dan ingin bertobat, Ustaz. Halo? Iya, terus? Ingin bertobat. Nah, misalkan saya berencana nanti malam mau bertobat dengan barangkali segala angan-angan saya ini ingin berkata ini gitu. Tapi pas waktu sholat, Ustaz, semua yang saya angankan itu hilang gitu. Sulit untuk berdoa gitu. Mengangan-angankan apa? Contohnya Pak? Misalkan ini kita sadar tentang kita gitu. Pak Mauludin, tapi poinnya sudah bisa ditangkap ya. Tobat harus sesegera mungkin. Sekarang ingin tobat, sekarang langsung tobat. Jangan ditunda, nanti malam saya tobat. Sekarang masih hura-hura dulu. Nanti malam saya tobat. Kalau sebelum malam kita sudah meninggal gimana? Ya. Jadi begitu ada keinginan untuk tobat saat itu, detik itu dalam keadaan bagaimanapun. Ya. Bagaimana caranya? Pertama berhenti dari dosa tersebut. Dari dosa yang ingin kita tobati. Kedua menyesal. Ketiga bertekad tidak kembali. Tidak mengulang melakukan dosa yang ditobati tersebut. Saat itu juga ya. Adapun minta ampunannya nanti malam saya akan bangun malam kemudian saya akan minta ampunan. Gak apa-apa. Tapi minta ampunan saat itu, detik itu di luar sholat karena tidak memungkinkan sholat. Mungkin lagi di perjalanan, di kendaraan. Tobat minta ampunan boleh. Tanpa harus melakukan sholat terlebih dahulu karena belum memungkinkan, boleh. Di kendaraan, aduh saya kemarin dosa, ya Allah ampuni dosa-dosa saya. Istiqomahkan saya di atas tobat yang mulia ini ya Allah. Jauhkan saya dari lingkungan buruk yang bisa menyeret saya kembali ke dosa. Saat itu bisa kita lakukan.
minta ampunan, minta maaf, minta dihapuskan dari kesalahan-kesalahan tersebut, minta hidayah agar bisa bertahan di atas lingkungan yang baik. Lakukan saat itu, nggak perlu ditunda-tunda nanti malam di dalam sholat, nggak. Karena dua hal yang berbeda antara sholat dengan taubat. Ya, taubatnya sesegera mungkin dengan syarat yang tadi, berhenti dari dosa, bertekad tidak mengulang kembali, menyesal telah melakukan dosa tersebut, ya. Mintakan ampunan untuk diri kita saat itu juga dalam keadaan bagaimanapun. Dalam keadaan berjalan, dalam keadaan berlari karena sedang kehujanan, dalam keadaan berkendaraan, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Maka boleh melakukan taubat dan meminta ampunan untuk kita saat itu. Adapun pas nanti sholat ternyata keinginan untuk saya ingin menangis dalam sujud, saya ingin mencurahkan seluruh kesalahan saya diungkapkan agar Allah mengampuninya. Ternyata pada saat sholat keinginan atau mood untuk itu tidak ada, ya itu hal lain. Tapi taubatnya harus disegerakan, ya. Harus disegerakan semaksimal yang kita bisa. Wallahu a'lam. Silakan. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya selanjutnya dari pemirsa Kans Media Sunnah. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Dalam definisi takwa di syarah kalimat tauhid, bahwa takwa adalah amalan-amalan kebaikan dan amalan-amalan ketaatan. Apakah ada perbedaan antara keduanya Ustadz atau hanya sebagai penguat satu sama lain saja? Jazakallahu khairan Ustadz. Silakan. Iya, definisi atau ta'rif takwa beragam. Berbeda. Cuma intinya sama. Hanya disebut khilaful lafzi nafsul makna. Beda ungkapan, beda susunan kata, susunan kalimat, beda redaksional, tapi inti maknanya sama. Ada yang mendefinisikan takwa dengan definisi imtithalu awamiri wajtinabu nawahi. Menjauhi, melaksanakan semua perintah, menjauhi semua larangan. Tidak salah. Ada yang mendefinisikan takwa dengan mengatakan tadi melakukan banyak kebaikan dan amal soleh, tidak salah. Loh, di sana tidak ada tidak tercakup menjauhi hal-hal yang haram, mencakup karena menjauhi hal yang haram termasuk amal soleh, termasuk kebaikan dan dipahalai. Kata siapa menjauhi dosa tidak beribadah dan tidak berpahala? Berpahala dan bernilai ibadah. Pernah kan kita dengar hadis tentang 3 orang yang masuk gua kemudian tertutup oleh gua tersebut? Tertutup oleh batu, nggak bisa keluar. Lalu 3-tiganya tawasul kepada amal solehnya masing-masing. Salah satunya adalah amal soleh dalam bentuk tidak jadi melakukan dosa dan kemaksiatan. Ada wanita yang sangat dia cintai, kelaparan, mau ditolong asal mau berzinah dengan dia. Akhirnya mau wanita itu pasrah. Pas mau berbuat zina dia diingatkan, ittaqillah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Akhirnya dia nggak jadi melakukan perzinahannya. Lalu dia berdoa, ya Allah, kalau perbuatanku tersebut merupakan amal soleh yang kau terima, dengan amal soleh itu bukakan pintu gua. Dan dikabulkan, menunjukkan itu amal soleh. Menjauhi dosa maksiat ketika kita mampu melakukannya tapi kita nggak jadi, itu adalah amal soleh. Itu adalah kebaikan. Jadi definisinya banyak, tapi maknanya sama. Maknanya sama. Intinya takwa itu adalah ja'lul insan wiqayatan. Ya. Seseorang menjadikan benteng mimma yakhafuhu, dari apa yang dia takuti. Menjadikan benteng, menjadikan perisai bagi dirinya dari apa yang dia takuti. Nah,
Bertakwa kepada Allah bikin perisai dari murka dan azab Allah. Apa perisainya? Adalah ketaatan, kebaikan. Melaksanakan semua perintah, menjauhi semua larangan. Bertakwa kepada neraka. Kita disuruh bertakwa. Fattaqun nar, bertakwalah kamu kepada neraka. Maknanya bikin benteng, pelindung antara diri kita dengan neraka. Apa bentengnya? Ketaatan kepada Allah. Melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan. Bertakwa juga kepada hari kiamat. Kata Allah Azza wa Jalla, wattaqu yauman la tajzin nafsun an nafsi syai'a. Bertakwalah kamu kepada suatu hari. Di hari itu seorang tidak bisa menolong orang lain. Bertakwa kepada hari kiamat maknanya bikin benteng, perisai yang bisa melindungi kita dari kesengsaraan, keterpurukan di hari kiamat. Apa bentengnya? Ketaatan kepada Allah. Laksanakan semua perintah Allah, jauhi semua larangannya. Bahkan bertakwa juga kepada para wanita. Kata Nabi SAW, fattaqun nisa. Bertakwalah kamu kepada para wanita. Maknanya bukan tunduk patuh kepada wanita, tapi bikin benteng, perisai yang melindungi kita dari fitnah wanita. Apa kata bentengnya? Ketaatan kepada Allah. Tentang para wanita, ya. Nah, itu makna dari ketakwaan. Lalu definisi dari ketakwaan itu beragam, redaksinya, susunan kalimatnya, tapi intinya maknanya sama, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup ya sampai sini, waktunya sudah habis. Insyaallah kita akan jumpa kembali di pertemuan yang akan datang, di hari Senin yang akan datang, membahas kitab yang sama, waktu yang sama, gelombang yang sama, ustadz yang sama juga, ya. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.